Pada bagian ini akan disajikan contoh biodegradasi beberapa senyawa rekalsitran yang sudah banyak dikenal. Dan yang paling sering dibahas adalah senyawa PAH atau hidrokarbon aromatis polisiklis, ya. Polisiklik. Baik, pada prinsipnya ada dua jalur di sini. Yang pertama adalah yang terjadi atau dilakukan oleh jamur dan mamalia termasuk manusia, jalur yang pertama, dan kita akan lebih membahas pada jalur yang kedua yang dilakukan oleh bakteri, yang pada prinsipnya bahwa kedua jalur ini memanfaatkan atau langkah kuncinya adalah bagaimana strategi memasukkan oksigen ke dalam substrat. Ditandakan dengan oksigen ini yang ada di luar nanti akan masuk ke dalam substrat sehingga terjadilah ikatan di antara dua oksigen dan terbentuk senyawa dihidrodiol. Jika pada mikroorganisme terbentuk senyawa dihidrodiol, sel mamalia pun demikian, hanya berbeda orientasi cis dan trans. Dan selanjutnya akan dimetabolisme menjadi senyawa antara katekol yang merupakan senyawa kunci untuk memasuki ke jalur metabolisme pusat. Jadi di sini terbentuk asam atau aldehid, di sini nanti terbentuk berbagai senyawa yang masuk ke jalur glikolisis atau siklus Krebs, ya. Jadi suksinat ataupun pirufat. Baik, ini secara umum bahwa aksi dari enzim dioksigenase memasukkan dua atom oksigen ke dalam substrat sehingga terbentuk senyawa dihidrodiol. Senyawa alkohol ini kemudian akan diubah menjadi katekol dan akhirnya menjadi asam ataupun aldehid yang dapat masuk dalam metabolisme pusat. Nah, hal yang sama jika tadi adalah senyawa hidrokarbon polisiklis aromatis, nah kita akan berbicara dengan senyawa hidrokarbon alifatis, ya, rantai lurus, alkana dan seterusnya. Begitu terjadi degradasi terminal ataupun yang berikutnya subterminal. Jadi kita tahu bahwa jika kita memiliki rantai karbon seperti ini, hidrokarbon maksud saya, nah ini kita punya karbon alfa, ikatan alfa, beta dan seterusnya. Baik, kita hapus. Nah, pada degradasi terminal sebenarnya sangat mudah kita ikuti bahwa dari senyawa alkohol ini akan terbentuk menjadi senyawa aldehid dan selanjutnya terbentuk karboksilat yang nantinya akan mengalami degradasi atau oksidasi beta, dan dari sini kemudian dilakukan atau terbentuk asetil koenzim A, dipotong dua pada atom karbon dari ujung alfa. Kemudian jika ini terjadi pada atom beta, ya, ikatan beta, maaf. Nah, asetat selanjutnya terbentuk asetat dan asetat ini selanjutnya akan diubah menjadi asetil koenzim A. Sedangkan gugus yang tersisa di sini akan mengalami reaksi seperti yang terjadi pada pemecahan secara terminal. Jadi selanjutnya sisa senyawa alkohol di sini nanti akan dipecah menjadi tahapan-tahapan seperti ini pada degradasi terminal. Jadi kita bisa melihat bahwa ini strategi umum yang terjadi untuk senyawa hidrokarbon alifatis. Dan kita sudah belajar pada bagian sebelumnya bahwa beberapa enzim yang terlibat pada pemecahan senyawa ini kemungkinan terletak pada plasmid. Baik, contoh selanjutnya adalah suatu herbisida 245T. Nah, ini kita sekali lagi melihat bahwa suatu senyawa yang memiliki banyak gugus yang tidak lazim, ya, ataupun malah beracun, ya. Ada poliklorin di sana, kita bisa melihat di sini. Nah, klorin yang banyak ini, baik kita lihat bahwa terjadi deklorinasi, dilepaskan di sini, dan sekali lagi kita melihat adanya aksi dari enzim kunci ini. Seperti pada PAH yang tadi, kita melihat ada enzim dioksigenase.
Nah, enzim ini akan memasukkan oksigen, 2 oksigen ke dalam substrat sehingga terbentuk senyawa antara yang seperti ini yang akhirnya nanti akan dimetabolisme menjadi suksinat dan asetat. Selanjutnya mereka akan terintegrasi dengan jalur metabolisme pusat masuk ke dalam siklus Krebs.